Selamat datang kembali di Gulat News. Di hari ini saya akan menyampaikan beberapa berita terupdate seputar dunia gulat profesional. Ada beberapa berita menarik guys yang akan saya sampaikan, yang sudah disiapkan juga spesial untuk subscriber Gilang Gulat. Kita mulai dengan gosip guys ya. Kita mulai dengan gosip. Guys, buat teman-teman yang ngikutin AEW dan tahu banget Adam Cole kan berpacaran dengan Britt Baker di MD. Mereka sering menunjukkan kemesraannya di AEW. Di awal-awal tuh Adam Cole masuk juga Britt Baker happy banget karena Adam Cole barengan sama dia di AEW. Dan kabar cukup ramai belakangan ini, hari kemarin atau 2 hari inilah, ramai yang bilang kalau mereka ini udah putus guys. Adam Cole dan Britt Baker ternyata sudah putus. Apa yang membuat mereka putus sampai seperti ini? Kita akan bahas hal yang tabu untuk disampaikan setajam silet. Jadi dikabarkan Britt Baker dan Adam Cole ini sudah putus guys ya. Dan ternyata putusnya udah lama guys. Dari sejak 6 bulan yang lalu putusnya guys. Ternyata kita kan orang-orang AEW itu kan, penonton AEW khususnya itu nggak tahu mereka ini, cuma ada tanda-tandanya karena Britt Baker sama Adam Cole nggak pernah lagi posting foto bareng. Foto berdua udah nggak pernah posting lagi guys. Seorang curiga dong. Nah, tambah curiga lagi kemarin, sebulan yang lalu Adam Cole ngumumin kalau dia pindah dari Florida ke Pennsylvania rumahnya. Dia pindah ke Pennsylvania tempat tinggalnya. Dan orang kan tahu selama ini Adam Cole tuh tinggal ataupun bersama satu rumah dengan Britt Baker di Florida. Karena Britt Baker jadi dokter giginya di Florida kerjanya. Gitu. Dia jadi dokter gigi di Florida juga. Adam Cole, orang mulai curiga tuh, dan ternyata dikonfirm sama Conan. Conan ini dapat cerita dari orang belakang layar kalau memang benar mereka ini udah putus. Udah lama putusnya, 6 bulan yang lalu. Begitulah kejadiannya guys ya. Jadi Britt Baker sedang single. Silahkan boleh yang mau PDKT, DM aja Mbak Britt, lagi slow kah? Mbak Britt, aku mau periksa gigi. Minta nomor HP-nya dong. Kedok. Mbak Britt punya ini nggak? Punya Vespa listrik nggak? Oh, aku nggak punya. Tapi nomor HP punya dong, Mbak. Oh. Blok. Conan temannya Rey Mysterio. Iya, Conan Rey Mysterio itu. Gitu guys ya. Berita pertama gosip lo, mantap lo. Mantap lo kita lo guys ya. Berita berikutnya adalah Bad Blood Pay-Per-View yang akan tayang di tanggal berapa nih? Tanggal 6. Tanggal berapa sih? 6 ya, tanggal 6 hari Minggu kalau kita ya. Mereka tanggal 5. Kita tanggal 6 hari Minggu pagi. WWE sepertinya harus memindahkan jam tayang. Kita tahu kalau pay-per-view di Amerika, ini kan di Atlanta, Georgia kan ya, pay-per-view-nya ya. Pay-per-view di Amerika itu biasanya kita nontonnya pagi Minggu jam 7, Tank. Tapi sekarang karena jam harinya itu bertabrakan dengan acara UFC. Ini kan sama-sama TKO, UFC, WWE nggak mau dong mereka adu rating, nggak mau dong mereka adu jam tayangnya sama dengan UFC. Jadi yang ngalah WWE. WWE akan tayang lebih gasi jam 5. Jam 5 guys mulainya guys. 6 PM EST mulainya. 6 PM EST. Kita rubah dengan WIB, oke? 6 PM EST tuh. WIB adalah jam 5 AM guys ya. Ayo. Bad Blood tanggal 6. Bangun subuh ya guys ya, 4:30 udah standby tuh, cuci muka. Kalau sholat subuh ya sholat subuh dulu, barulah kita enjoy Bad Blood jam 5 pagi. Alright guys ya, ini konfirmasi untuk yang nanya jam berapa bang? Jam berapa bang? Nih ya, Bad Blood bukan jam 7, bukan jam 6, jam 5 cuy.
Jam 5 subuh, teman-teman, kita akan mulai watch alongnya. Semoga muka-muka ngantuk saya nggak terlalu kelihatan lah ya. Kita cuci muka dulu, nggak usah mandi, gosok gigi dulu. Langsung mantap, mantap, mantap penontonnya. Oh, abis nonton Bad Blood gas UFC. Oh, bisa lanjut UFC tuh. Tapi kayak nggak langganan pay-per-view UFC ya, jadi nggak bisa guys ya. Nah sudah tahulah kita ya siapa yang akan bertanding di WWE Bad Blood ya. Sudah ada match cardnya guys ya. Cuma Nia Jax saja yang belum jelas penantangnya siapa. Kita dapat CM Punk, Drew McIntyre, Hell in a Cell, Liv Morgan, Rhea Ripley, Women's World Champion, Damian Priest, Finn Balor non-title, Roman Reigns, Cody Rhodes versus Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tag Team Bloodline. Terus Nia Jax akan lawan antara Naomi dan juga Bayley atau bahkan Tiffany Stratton. We'll see. 5 match di Bad Blood. Saya yakin main eventnya Hell in a Cell. Walaupun orang mikir ini Roman Reigns tanding masa nggak main event bang. Roman Reigns Cody loh bang, tag team bang. Kenapa nggak main event bang? Nggak apa-apa. Bad Blood itu Hell in a Cell. Kenapa tujuannya WWE ngebalikin Bad Blood? Karena pengen masih match Hell in a Cell tanpa harus membuat pay-per-view Hell in a Cell. Bad Blood itu si sejarahnya pertama kali Hell in a Cell dilakukan di Bad Blood, nama eventnya Bad Blood in Your House. Waktu itu Shawn Michaels lawan Undertaker dengan Kane debut di situ ganggu Undertaker. Itu dah ada videonya di WWE Vault, teman-teman. Yes, kita sudah lanjut ke berita selanjutnya, guys ya. Kabar mencuat terkait tentang rencana WWE tahun depan untuk London, guys ya. Kita tahu AEW tidak melanjutkan All In di tahun 2025 di London karena sudah diumumkan sebelumnya AEW nyelenggarain All In itu di Texas 2025 Texas All In. Kenapa? Karena ada indikasi WWE mau menyelenggarakan event juga di Wembley Stadium London, guys. Event apa itu, hey WWE? Anda WrestleMania jelas di Las Vegas. Kenapa Anda mau nge-hire atau nyewa Wembley untuk apa? Untuk event apa London? Kita harus ekspektasi, guys. London akan ada, Wembley akan dapat event premium live event. Entah apa itu. SummerSlam kayaknya enggak, sudah di booking Minneapolis kalau nggak salah. Apa satu lagi nggak tahu saya. Enggak, bukan di Wembley. 2025 ini sudah ada. SummerSlam itu sudah di booking. Atau belum ya? Kita cari informasinya dulu guys ya. Nah tuh kan, Indianapolis bukan Minneapolis. Indianapolis Lucas Oil Stadium sudah di booking. Bukan SummerSlam guys. Yang paling masuk akal Clash at the Castle. Tapi ada indikasi juga Irlandia akan kebagian premium live event yang mungkin itu Clash at the Castle. Masa sekelas Wembley 80.000 lebih orang yang bakal ngisi cuman dapat Clash at the Castle? Kagak dong. Walaupun stadion juga ya, waktu yang di Wales Clash at the Castle itu kan juga stadion ya. Best in London, mantap tuh guys. WWE bisa sih kalau ngisi Wembley mah gampang. WWE bisa mecahin rekor itu guys kalau dia bisa ngisi Wembley dan penuhin Wembley. Kala itu AEW yang kemarin 75.000 orang. Ada indikasi 2025 kita akan dapat show WWE di Wembley. Kita harus wanti-wanti tuh. Bakalan apa itu ya? Bakalan jadi acara apa itu yang akan ada di Wembley guys ya? Pas lelang stadion WWE lebih gede dari AEW bang. Maybe. Kita tahu kan wali kota London itu kan sudah ngobrol sama Nikan sama Triple H. Lah itu mungkin bagian kesepakatannya sebelum dapat WrestleMania. WWE mau bikin pemanasan mungkin eventnya kali ya. Event stadion kali ya. Kan ini kan akan jadi WrestleMania London guys. Bisa jadi 2026 dapat WrestleMania London guys kita. Pemanasannya di 2025. Forbidden Door juga di London tapi beda stadion, beda tempat. Kan Wembley itu All In tuh Wembley. Tony Khan tuh mau bikin begitu, tapi sayangnya WWE sudah mulai nyalip nih, udah ngomong sama wali kotanya. Tony Khan nggak main ke wali kota dianya. Harusnya belajar Tony Khan, main tuh ke pemerintahnya, karena pemerintah yang punya andil. Kalau pemerintah nggak bilang iya, itu bisa diseruduk Lanjut dulu guys ya, for major event guys, bukan Mania, bukan WM.
Royal Rumble udah tentu ini Royal Rumble udah deh. Saya baru mau bilang Royal Rumble. Chamber mungkin guys, Chamber. Ya enggak? Kemarin kan Australia dapat stadion juga tuh, Chamber. Bisa Chamber loh. Yang unik-unik coba, Money in the Bank. London udah pernah ya Money in the Bank kemarin ya? London udah ya Money in the Bank. Survivor Series War Games oke tuh. Tapi susah nggak sih ngelihat di stadion, ngelihat orang bertanding di 2 cage yang tertutup? Gimana coba? Susah ngelihatnya dong. Nah, masih banyak kemungkinan ya. Kita tunggu saja apa yang WWE siapkan untuk Wembley. Dan ini baru indikasi dengan alasan kenapa AEW pindah Texas untuk all in-nya. Tahun 2026 katanya AEW akan balik ke Wembley lagi eventnya. Berarti memang Wembley sudah ada yang booking guys. Makanya pindah. Jadi orang bertanya-tanya, kenapa sih kok pindah? Kan Wembley tuh all in tempatnya, Wembley tempatnya all in itu. Nah ini jawabannya. Rumble kayaknya, tapi Rumble sudah ada. Royal Rumble sudah ada lokasinya. Tuh, Indianapolis dapat Royal Rumble 2, dapat sama saya Royal Rumble dianya. Tanggal 1 Februari, kita tuh berarti 2 Februari ya. Indianapolis dapat banyak, pokoknya sudah dapat deal-dealan dari ini loh, Nikan. Hebat nih, Nikan tuh hebat otak bisnisnya tuh. Suruh aja di sini jadi menteri BUMN. Berita selanjutnya guys ya, berita selanjutnya NXT yang ada Randy Ortonnya merupakan NXT hari kedua minggu kedua tayang di CW. Minggu pertama atau debut di CW-nya, channel namanya CW guys ya, pindahannya NXT dari USA, channel CW di episode pertama si Empang. Di kandang si Empang Chicago. Episode kedua di kandang Randy Orton yang akan hadir di sana. Tapi sepertinya WWE pesimis dengan NXT. Penjualannya kurang guys. Buat lokasi tersebut guys, di tempatnya Randy Orton, yaitu di St. Louis. Yang jelas itu kandangnya Randy Orton. Randy Orton loh diumumin. Tadinya lokasinya tuh di Enterprise Center in St. Louis ya. Kita coba cari ya. Enterprise Center tuh kapasitas berapa? 22.000 kapasitinya ya. Kalau yang satu lagi 3.000. Gila gak tuh? Dari arena dengan kapasitas 22.000, optimis banget tuh. Mau bikin episode NXT dengan adanya Randy Orton. Mau jual Randy Orton loh itu. Di lokasinya tempat Randy Orton, St. Louis. Harus pindah ke lokasi 3.000 orang. Berarti susah jual tiketnya guys. Randy Orton mungkin di kandangnya gak sebesar Chicago, gak sebesar si Empang di kandangnya. Mungkin si Empang masih oke, gak tahu ya sold out apa enggak, saya kurang tahu guys. Tapi si Empang di kandangnya lebih kuat daripada Randy Orton di kandangnya. Karena menurut saya kurang promonya apa si Empang memang lebih besar gitu loh. Mereka pindah ini berarti karena penjualan tiketnya kurang. Jadi kalau mau di refund boleh nih. Kali kalau WWE mengizinkan untuk orang untuk refund, berarti dikit yang beli guys. Dan lokasinya itu kecil loh guys, kapasitinya tuh kecil loh guys, kapasitasnya itu kayak auditorium gitu. Ini NXT sih. Jadi ragu dong kita dong berarti. NXT tuh belum kuat untuk ngejual tiket episode mingguan dia. Jadi WWE itu sebenarnya mau optimis untuk mau jual NXT untuk jalan muter gitu loh ke tempat-tempat dengan skalanya seperti SmackDown sama Raw. Dengan ngundang bintang main roster untuk jual tiketnya. Tapi ini momentumnya langsung rusak. Istilahnya loh, dipindahin ke tempat yang lebih kecil. Berarti momentum dia mau bikin acara mingguan itu muter di seluruh Amerika gagal sepertinya. Akan tetap di Performance Center. Udahlah, jangan terlalu menganggap NXT itu brand besar. Treatment aja NXT seperti NXT yang sekarang. Dan gak ada salahnya juga. Kalau saya bilang, memang kan itu untuk ngebangun masa depannya WWE dengan pegulat-pegulat muda yang akan dinaikkan ke main roster. Kita tahu yang di era Triple H sekarang main roster dinaikkan ke atas, itu sudah masa depannya jelas lah ibaratnya. Nggak semuanya langsung flop gitu loh. Kayak era yang sebelumnya, era Vince McMahon, Karrion Kross, Keith Lee, dan Chelsea Green si Adam Cole apa siapa itu. Begitu. Jadi untuk sekarang fokus dulu aja pengembangannya. Ke full sale nggak masalah guys, ke full sale. Iya kan, kalian tahu full sale kan tempatnya. Itu kayaknya akan lebih vibe-nya akan lebih kerasa liarnya ya daripada yang NXT Performance Center yang sekarang ini.
Kalau saya bilang jangan terlalu ambisius untuk ngarah ke situ. NXT bukannya jelek, tapi marketnya belum besar saja. Itu saran saya lagi. Itu pendapat saya guys ya. Sayang banget loh Randy Orton yang datang di kandangnya sendiri tiketnya nggak laku. Saya nggak tahu masalahnya apa ya guys ya dari sananya. Tapi yang jelas bukti dengan penjualan kecil, WWE mindahin ke dari 22.000 kapasitas ke 3.000. Itu hilang 19.000 loh guys. 19.000 orang loh. 19.000 seat hilang loh. Kita expect cewek akan berusaha untuk minta WWE lebih all out lagi ke NXT dengan menambah main roster untuk masuk ke sana. Jadi expect main roster akan main ke NXT lebih sering guys ya. Setelah ini bahkan mungkin setelah TNA udah gak kerjasama lagi dengan NXT setelah itu nantinya. Tadi ada yang bilang soal ya jelas lah kurang. Wah ini kayak ini banget nih. Pengikut NXT garis keras nih. Ya jelaslah dibatasi lah, bukan kurang ya, kali lebih besar show NXT daripada WWE. Itu kalau yang di Randy Orton tuh tiketnya laku keras nggak mungkin pindah tempat kecil dong. Tiket udah banyak yang beli, nggak mungkin pindah kecil. Bukan WWE sengaja bikin acaranya lebih kecil karena memang udah booking tempat besar. Berarti WWE optimis dong. Yang nonton banyak, terus dia terpaksa pindah yang lebih kecil. Bukan WWE, aku pindah lebih kecil aja gak usah lebih besar, acaraku gak usah lebih besar daripada Raw dan SmackDown. Masa gitu? Demi aku tidak menyaingi SmackDown dan Raw, aku pindah ke tempat kecil aja. Lah sejak awal kenapa di booking ke tempat besar? Kita main opini berdasarkan apa yang WWE lakukan ya. WWE mau membuat NXT lebih besar. Kenapa main rosternya dimasukin ke NXT terus? Kenapa dia booking pay-per-view di tempat yang besar? Kalau WWE nggak mau NXT bikin besar, nggak mau nyaingin Raw SmackDown, WWE sejak awal pengen NXT jadi brand ketiga. Sebelum itu salah satu marketing brand ketiga tuh untuk menjualnya ke cewek waktu itu. Sudah terjual ke cewek. Sudah terjual ke cewek ya udah ngapain lagi susah payah saya. Sudah kejual kok, uang udah masuk kok. Berita berikutnya adalah Roman Reigns, the original, the only tribal chief kita guys ya. Tribal chief kita, my tribal chief, my OTC. Oh alah, tribal chief ini mah. Pertanyaan dari banyak orang yang berpikir, kenapa WWE jarang mempromosikan Roman Reigns lagi seperti masa lalu, seperti kemarin Roman Reigns masih champion? Kenapa Roman Reigns gak dibilang besok Roman Reigns return, 2 minggu lagi Roman Reigns return, next week Roman Reigns return? Gak ada lagi guys. Alasannya untuk saat ini WWE mau Roman Reigns hadir di SmackDown itu sebagai kejutan, sebagai surprise. Kita notice nggak akhir-akhir ini SmackDown nggak pernah lagi ngasih tahu Roman Reigns akan datang, iya kan? Sejak dia lepas title. Itu karena sekali lagi WWE mau bikin Roman Reigns OTC kita ini jadi surprise setiap kemunculannya. Itulah mengapa dia yang sudah jelas dischedulekan tapi nggak diumumkan muncul di season premier kemarin, muncul dia sebagai kejutan. Itu yang WWE lakukan sekarang guys. Ini mau build up nih sama Cody kan. Mungkin SmackDown besok dia belum datang. Mungkin dia akan muncul di SmackDown 2 minggu lagi. Atau SmackDown before Bad Blood. Bisa jadi begitu. Itu beritanya guys ya. Berita terakhir kita sesuai thumbnail, kita akan bahas sedikit tentang Cody. Bukan tentang Cody sebenarnya guys ya. Kita akan bahas tentang hal yang berubah dari presentasinya WWE. Jadi kan selama ini SmackDown, Raw itu kalau ngeposting pemain atau pertandingan yang ada darahnya itu selalu di blur jadi hitam putih. Sudah lama itu dilakukan. Itu praktek yang sudah lama dilakukan. Kalau laman resmi memposting pasti di blur atau nggak diposting sekalian atau dihitam putihkan untuk menutupi warna merah darah sebagai bagian dari PG. Tapi sepertinya ada perubahan besar yang dilakukan WWE saat ini setelah match Cody sama Solo kemarin, yaitu di websitenya WWE darah
terpampang nyata tanpa diblur, tanpa dihilangkan hitam putih guys ya. Mungkin ini bagian dari perubahan yang kita harapkan selama ini. Mungkin ini dari sebuah bentuk hal besar yang dijanjikan Triple H dan WWE di era apalagi sudah kepindahannya SmackDown dari Fox ke USA Network. Karena kita tahu di Fox itu kan sangat PG-nya itu sangat kentara sekali, bikin match ekstrim, match hardcore, street fight aja itu tidak pernah signifikan yang membuat kita ngerasa ekstrim, nggak pernah. Tapi baru kemarin berdarah dan langsung diposting, dan ini mungkin jadi bagian hal besar ya, perubahan besar yang WWE berikan kepada kita dengan menampilkan darah sedemikian rupa. Ini jadi hal yang besar guys ya. And that's it, all the news for today.